Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, tanpa kita sadari hampir setiap hari kita berurusan dengan alat ukur. Mulai dari belanja di pasar, mengisi BBM di SPBU, mengukur panjang kain, hingga menimbang barang kiriman. Nah, semua itu sangat bergantung pada satu hal penting, yaitu akurasi alat ukur. Pada dialog kali ini kita akan membahas metrologi legal, yaitu sistem yang memastikan alat ukur takar, timbang, dan juga perlengkapannya digunakan secara benar, akurat, dan sesuai dengan aturan. Demi terciptanya transaksi yang jujur dan juga adil, telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Tabalong, yakni Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian, ada Ibu Noviana Ereda. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Jufri Rahman yang akan berbagi informasi dan juga pengalamannya langsung dari lapangan ya Pak ya. Yeah. Ini sebelum kita memulai dialog, selamat tahun baru dulu ya Ibu ya. Sama-sama, selamat tahun baru. Bapak juga. selamat tahun baru juga ya. Pertama di dialog episode pertama di 2026 kita langsung mengangkat tema yang luar biasa, sebenarnya sangat penting ya Ibu ya. Dan langsung dengan ahlinya yang sudah berhadir di sini. Nah, sebelum kita beranjak ke hal yang lebih dalam lagi, mungkin pemirsa yang ada di rumah ini belum mengerti Ibu apa sih metrologi itu gitu, metrologi legal, dan mengapa metrologi legal ini sangat penting dan kenapa harus diinformasikan kepada masyarakat baik untuk konsumen ataupun untuk pelaku usahanya. Silakan. Jadi secara umum metrologi legal itu merupakan ilmu tentang pengukuran yang diatur oleh perundang-undangan untuk melindungi kepentingan umum yang berfokus pada keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang mana seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan maupun pelayanan publik. Ini sering kita temui kalau lagi belanja di pasar ya Ibu ya. Ini Betul. dengan alat timbangannya juga ternyata memiliki regulasi ya. Iya. Dan ini sudah diatur oleh pemerintahan. Undang-undang. Udah undang-undang juga Iya. sudah diatur. Nah, dasar dari regulasi yang mengatur tentang metrologi legal ini seperti apa? Jadi untuk metrologi legal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 sebagai aturan utamanya. Nah, selain itu juga banyak aturan-aturan yang menyusul, ada dari Permendak Iya. misalnya, ada dari peraturan pemerintahnya juga ada yang mengatur tentang metrologi legal maupun tentang pelayanan tera dan tera ulang ataupun pengawasan metrologi legalnya. Ini juga mungkin salah satu langkah atau mungkin dari perhatian dari pemerintah untuk melindungi konsumen ya Pak ya. Betul. Karena mungkin juga banyak sekali di luar sana yang mohon maaf dalam tanda kutip ya Ibu, timbangannya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita beli dan lain sebagainya, dan ternyata memang ini sudah diatur dan juga di bawah diawasi oleh pemerintahan juga ya Bu ya. Kita lanjut lagi ke istilah UTTP nih. Apa saja sih yang termasuk dalam UTTP, alat ukur, takar, timbang, dan juga perlengkapannya. Nah, bisa diberikan contoh secara realnya atau secara lapangannya? Boleh Bapak, oleh Ibu, silakan. Jadi di dalam metrologi legal itu seringkali dipakai istilah UTTP. UTTP itu adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Misalnya kalau untuk alat ukur itu ada meteran kain, kemudian ada alat takar, misalnya takaran beras, takaran minyak atau bensin, BBM, kemudian timbang itu alat timbang yang seperti kita lihat biasanya itu di pedagang ada timbangan. Kemudian ada perlengkapannya itu bisa termasuk alat anak timbangnya. Alat bantunya ya, anak timbangannya. Dan itu semua sudah diatur ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan yang di pasaran kita lihat nih sering masyarakat juga atau pemirsa yang bertransaksi gitu ya. Ini kan ada kekhawatiran gitu ya Ibu, dan ternyata memang sudah diawasi langsung oleh dinas dan juga ada aturannya secara legal benar-benar dari perundang-undangan. Nah, apa sih Bu yang membuat bahwa alat ukur ini sangat akurat dan juga penting untuk transaksi dalam perlindungan konsumen? Iya, jadi alat ukur ini sangat penting bagi pelaku usaha itu, bagi pelaku usaha dan konsumen khususnya ya. Jadi bagi pelaku usaha pentingnya
metrologi legal ini untuk misalnya untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen terhadap alat ukur yang digunakannya. Kemudian melindungi dari sengketa hukum misalnya. Iya, bisa jadi karena timbangannya kurang atau alat ukur lainnya itu tidak pas, bisa jadi ada transaksi yang dipermasalahkan. Kemudian untuk konsumen sendiri juga itu khususnya melindungi dari setiap kali transaksi. Itu ada keadilan lah bagi konsumen untuk transaksi dalam perdagangan itu. Begitu dia membeli sesuai dengan jumlah yang diinginkan, misalnya 1 kilo telur yang didapatkan 1 kilo telur, memang 1 kilo telur. Jadi tidak ada ketidakpercayaan untuk pedagang atau pelaku usaha itu. Jadi sangat penting ya Ibu ya. Nah sejauh ini kita berbicara tentang dari regulasi sampai dengan pengawasan dari pemerintah juga ini sudah sangat berjalan dengan baik ya. Kita kembali lagi ke kesadaran masyarakat nih Bapak Ibu. Ini yang mungkin agak sedikit sulit dan menjadi PR yang cukup panjang baik pelaku usaha dan juga terhadap pedagang mungkin yang ada di luaran sana untuk bisa menerapkan metrologi legal ini seperti apa Bu? Iya, memang sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat kita masih agak kurang untuk metrologi legal ini. Mungkin ada unsur ketidaktahuan tentang pentingnya keakuratan timbangan itu mungkin. Kemudian mungkin kurangnya sosialisasi juga dari kita. Betul. Ya, jadi dari beberapa kali kami melaksanakan kegiatan sidang tera di pasar itu yang terbanyak itu 80% dari alat yang ada di pasar itu yang masih bertanda tera sah. Masih ada beberapa pedagang yang enggan ataupun tidak mau atau tidak tahu ya untuk melakukan tera atau tera ulang terhadap alat ukur yang dipakai mereka. Ini yang sebenarnya dia pengen ditanyain sih Bu, tapi belum masuk ke pertanyaannya, cuman udah tertrigger duluan gitu ya. Jadi memang ketika alat ini digunakan oleh para pelaku usaha memang ada treatmentnya gitu ya. Maksudnya dalam jangka berapa tahun itu memang harus diatur ulang. Apa tadi Bu namanya Bu istilahnya Bu? Ditera ulang gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu kesadaran dari para pelaku untuk melakukannya secara berkala ya Bapak ya. Oh ternyata seperti itu, baru tahu Bu. Nah, kita lanjut lagi ke peranan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa UTTP digunakan sesuai dengan standar. Silakan dijawab jadi, Ibu. Pemerintah daerah itu melalui Dinas Koperasi UKM Perindak atau melalui unit meteorologi legal yang ada di Kabupaten Tabalong itu sudah melaksanakan setiap tahun kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ataupun pengawasan. Jadi untuk pelayanan tera dan tera ulang kami seringkali melaksanakan kegiatan di pasar, yaitu melalui kegiatan sidang tera, kemudian juga melaksanakan pelayanan di kantor unit meteorologi legal langsung bagi pelaku usaha yang ingin menera alat ukur, alat UTTP-nya. Kemudian juga ada pengawasan yang dilaksanakan secara berkala. Itu juga sudah didukung oleh pemerintah daerah. Dan respon dari para pelaku usaha ini seperti apa Bu ketika dilakukan edukasi dan langsung terjun ke lapangan untuk mentera ulang dari alat-alat tersebut? Alhamdulillah dari sekian banyak yang sudah dilaksanakan itu dari tahun ke tahun itu pelaku usaha yang sebelumnya mungkin belum tahu atau tidak mau melaksanakan, kemudian di tahun berikutnya sudah dengan kesadaran sendiri membawa atau melakukan tera ulang alatnya. Itu berbayar nggak sih Bu atau memang? Enggak, semua pelayanan kita gratis ya. Tidak ada pemungutan retribusi. Tidak ada sama sekali. Ini biasanya agak sedikit sungkan dan untuk males Pak ya. Mohon maaf ya. Ini biasanya karena harus berbayar gitu kan. Aduh sayang deh, maksudnya jualan aja udah lakunya berapa gitu kan. Dan ternyata ini gratis sama sekali dan diadakan rutin ya Ibu ya, selalu rutin. Nah, edukasi kepada masyarakat secara langsung. Lalu kepada konsumennya sendiri apakah ada edukasinya juga Bu? Kepada konsumen kami
seringkali pada saat sidang tera ataupun pada saat pendataan ataupun ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau apa, itu kami biasanya juga menyisihkan sedikit informasi tentang pentingnya alat yang sudah tanda tera sah itu. Jadi sama-sama sadar antara pelaku usaha Iya. dan juga para konsumen ya. Nah sekarang lanjut ke Bapak nih Pak. Ini sesuai dengan pengalaman di lapangan. Alat ukur atau timbangan apa sih Pak yang paling sering ditemukan tidak akurat? Terima kasih. Biasanya di lapangan itu waktu sedang tera kan seperti timbangan pegas sama timbangan elektronik biasanya. Nah, itu pegas kan mungkin karena bentuknya besinya tipis ya. Iya. Cara penanganannya, cara mereka memakainya, cara menghandle-nya juga, atau cara menyimpannya setelah dipakai. Nah itu yang sering. Itu mempengaruhi juga Pak, cara Mempengaruhi, menyimpannya. iya. Ini yang timbangan elektronik itu yang seperti yang digital itu Kak, yang Betul. buat buah dan lain Iya, sebagainya. kapasitas 30 kilo, 40 kilo. Kadang-kadang kan mungkin mereka menimbangnya hampir kapasitas maksimum gitu loh. Seharusnya kan paling enggak dikurangi lah, jangan sampai maksimum banget. Nanti kan kinerja alatnya jadi lebih Berkurang, berat. Iya. lebih Nanti untuk kalau ketepatannya agak berkurang nanti karena dipaksa terus untuk. Ini beda ya kalau ngomong langsung sama yang langsung berhadapan di lapangan ya Ibu ya. Iya. Ini langsung bisa menentukan, oh ternyata kita juga jadi berpikir sebagai konsumen juga harus lebih berhati-hati karena memang secanggih apapun ya Bapak ya, alat ukur tersebut ternyata memang memiliki kekurangan dan harus dilakukan tera secara berkala. Nah, pengaruh dari penggunaan sehari-hari terhadap ketetapan alat ukur tersebut dan timbangan, apakah memang ada tadi yang seperti Bapak bilang ketika sudah beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun tidak dilakukan tera, apakah itu mempengaruhi? Iya juga, karena kan tergantung dia dipakainya ya. Alatnya juga kan, setelah beberapa bulan kan mungkin ada ausnya, karena secara mekanis kan dipakai terus. Handling care-nya mungkin kurang, ada pedagang. Jadi ya lingkungan mungkin yang menyimpannya juga kan karena hujan segala macam setelah dipakai. Betul. Itu yang mempengaruhi. Berarti kinerja biasanya alatnya. standarnya itu berapa lama Bu untuk penggunaan yang keakuratan gitu Bu? Maksudnya apakah dalam jangka waktu 6 bulan atau mungkin 1 tahun atau memang ketika ada pengukuran tera, apakah itu menjadi satu ukuran bahwa alat tersebut memang sudah tidak maksimal dan harus diganti dengan yang baru gitu loh Bu? Memang kami menjadwalkannya kegiatan itu setiap 1 tahun sekali dan kami harapkan ya dalam 1 tahun itu timbangan yang digunakan atau alat ukur yang digunakan tidak terlalu banyak mengalami penyusutan atau iya. Jadi itu adalah salah satu ya Bu ya, salah satu cara edukasi dan juga informasi juga kepada para pelaku usaha bahwa maksimal 1 tahun lah Bu ya diperiksakan gitu ya. Betul. Kadang yang sehat juga harus tetap periksa ya Pak ya, biar tahu ada penyakitnya di mana gitu ya. Nah kita lanjut lagi ke Bapak nih, bagaimana peranan dalam mengedukasi pedagang dan juga masyarakat agar memahami bahwa ini sangat penting loh, alat ukur dan akuratnya itu sangat penting gitu. Jadi jangan cuma sekedar nimbang-nimbang aja, tapi memang ada ukurannya, ada aturannya dan lain sebagainya. Silakan Bapak. Jadi dalam hal pemakaian ya untuk masyarakat ya, kadang-kadang kan dia membeli alat tuh atau TTP, ada tuh petunjuk pemakaiannya, gimana caranya, cara menimbangnya maksimal gimana, cara mengangkatnya. Kadang-kadang mereka kan mungkin nggak sabar terjatuh. Nah kadang-kadang mereka kan nggak diperiksa, langsung dipakai aja gitu. Saya kan lihat tuh sebelum dipakai kan paling nggak 0 dulu petunjuknya. Terus tidak bisa untuk masyarakat juga di alasnya atau untuk timbangannya, untuk menimbang itu bersih, tidak ada ketambahan alat gitu. Mereka harus jeli juga sih. Tapi kan di unit meteorologi kita kan Bu terbuka gitu. Kalau mau ditera setiap saat bisa. Jadi tidak menunggu setahun. Kalaupun alatnya mereka ada masalah nih, silahkan datang di unit meteorologi di Umayyah, gratis juga. Bisa namanya sidang tera
kantor namanya. Sidang tera kantor. Jadi Dia meskipun bawa memang aja tidak ada sendiri. jadwalnya, bisa Iya, para betul. pelaku usaha bisa datang ke sana ya Ibu Iya. ya. Wah, dan ini gratis. Gratis, Jadi loh. mudah-mudahan dengan edukasi kita di dialog ini akan semakin banyak ya Ibu mengedukasi Iya. para pelaku usaha untuk bisa lebih inisiatif ya Bu ya. Nggak nunggu dulu sidak, tiba-tiba langsung wah kayak ini harus Iya. cepet-cepet nih di Betul. recovery atau mungkin dibikin bagus lagi. Oke, semakin menarik perbincangan kita pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program dialog karena kita akan kembali setelah break berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Dia masih di dalam program dialog dan juga masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa pada episode kali ini. Kita memasuki ke pertanyaan layanan meteorologi legal yang ada di lapangan ini. Pertanyaan langsung untuk Bapak ya. Bisa dijelaskan Pak, proses TERA itu sendiri seperti apa sih? Dimulai dengan pendaftaran, misalnya surat permohonan kan masuk ke kami. Misalnya untuk perusahaan atau SPBU gitu. Nah, setelah itu kita ngasih penjadwalan. Kapan kita bisanya, kapan dia siap cairannya misalnya untuk SPBU kan kadang-kadang Iya. mereka kosong gitu loh. Iya, Yang siapnya kan baru kita samakan jadwal. Baru setelahnya pelaksanaan di lapangan. Ya, kita bawa itu alat-alat kita. Alat-alat untuk menera itu. Oh, jadi langsung didatangi ke Didatangi untuk lokasinya. ya, Tapi harus daftar dulu supaya bisa Betul. mencocokkan jadwal tadi ya Bapak. itu yang ya? untuk yang ada ya SPBU dengan SPBU. perusahaan. Perusahaan. Kalau yang jadwal Tera kan sudah ada tuh untuk pasar. Udah ada, berarti tinggal langsung datang ke Umayyah kalau Iya. misalkan sebelum ada jadwalnya gitu Iya, ya Bapak itu ya. yang untuk sidang Tera kantor. Untuk Kalau ya. sidang Tera pasar kita juga yang ke sana. Tanpa ada surat permohonan kan kita langsung ke pasar. Oh ya, kalau kan perusahaan itu lebih formal ya Bapak ya, Iya, dan memang ada juga surat masuknya. harus bener Pak, harus nunggu kosong dulu ya, karena PPU ini kayaknya kan memang crowded sekali ya Pak Betul. ya. Nah, alat ukur apa sih Pak atau timbangan apa saja yang paling sering diperiksa? Kayak misalkan di SPBU Kalau atau SPBU misalkan kan di pompa ukur BBM misalnya, kan nozzle-nya itu, selangnya itu kan kita periksa. Kadang-kadang mereka mereka sendiri misalnya ada punya bejana sendiri. Kadang-kadang mereka merasa, oh ternyata hari ini kayaknya ada perbedaan gitu loh. Enggak, biasanya pakai bejana kan 20 liter gitu loh. Mungkin kurang plus minusnya lebih dari 100 mili di luar dari BKD, batas kesalahan diizinkan, mereka kontak ke kita, ini kapan bisanya? Saya masuk serat ya gitu. Baru kita atur jadwal. Nah untuk di pasar kan biasanya yang untuk pasar kita 3 besar tuh timbangan meja, yang jacing bebek, terus timbangan elektronik yang 30 kilo, 40 kilo sama timbangan pegas. Itu yang sering. Tiga terbesar untuk di pasar di Tanjung. Kalau dacin jarang di pasar. Jadi memang ada jadwal-jadwalnya, dan ini juga kayaknya diberikan kemudahan yang luar biasa oleh pemerintah ya Ibu ya. Udah gratis ya Bapak ya. Terus udah gitu kita nggak usah repot-repot, ada jadwalnya juga gitu kan. Bisa datang juga ke kantor. Iya, bisa langsung datang. Ini luar biasa, begitu perhatiannya pemerintah kepada para pelaku usaha dan juga melindungi para konsumen juga untuk bisa lebih adil kali ya Bu ya, gitu, lebih transparansi dan lain sebagainya. Kita ke Bu Novi dulu nih Bu. Bagaimana strategi dinas dalam menjangkau pedagang kecil SPBU dan juga perusahaan untuk layanan meteorologi ini Bu? Ya, kalau untuk pedagang kecil itu ya kami jadwalkan setiap 1 tahun sekali melaksanakan kegiatan sidang Tera yang langsung di pasar. Mungkin kesulitan membawa langsung ke kantor unit meteorologi legal, bisa menunggu pada saat sidang Tera di pasar. Nah itu kemudian bisa jadi tidak hanya yang ada di pedagang yang ada di pasar, bisa jadi yang ada di sekitaran pasar juga boleh membawa alat UTTP-nya pada saat kami sidang Tera. Kemudian untuk yang SPBU tadi sudah dijelaskan, biasanya ada surat permohonan dulu yang masuk ke kami, baru kami jadwalkan, nanti baru didatangi. Kemudian yang di perusahaan juga begitu. Yang seringkali datang langsung ke tempat kami itu ada yang dari ekspedisi juga, bawa timbangannya langsung. Betul. Timbangan sentisimal. Iya, ini yang banyak sekali sebenarnya Ibu ya, timbangan-timbangan ini ya. Dan ini luar biasa sekali sama para pelaku usaha yang di bidang ekspedisi ya Bu ya, mau gitu ya maksudnya menterakan ya Ibu ya dengan sangat inisiatifnya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke Bapak nih, kita berbicara tentang kendala nih Bapak. Sering sekali di dalam suatu kegiatan apapun itu udah rapi-rapi juga tetap aja Pak yang namanya kendala pasti akan selalu ada. Nah, kendala apa sih Pak yang sering dilakukan pada saat
kendala yang sering dihadapi pada saat di lapangan ini? Seperti kembali lagi ya, karena kurangnya kesadaran ya, pada pentingnya alat itu diteret orang setahun sekali untuk di pasar. Ya, kadang mereka kan merasa, oh timbangannya baru dibeli gitu loh, belum setahun katanya, jadi nggak perlu. Padahal tetap aja harus dicek kan, harus ada diteret ulang setiap tahun sekali. Terus juga alatnya juga mungkin, kadang-kadang mereka membawa kan sambil karena saking kotornya gitu, nggak dibersihkan dulu. Jadi kita ngantrinya agak lama kan untuk membersihkan alat mereka dulu gitu loh. Oh, jadi itu memang harus bersih juga seharusnya ketika bersih kan pada saat diteret. Pada saat diteret. Oh iya, jadi karena nambah timbangan bisa ya. Iya, jadi lebih cepat pelayanan kan kalau dibersihkan mereka duluan gitu. Betul. Nah, sekarang kita bagaimana cara memastikan bahwa alat ukur itu tetap akurat? Bagaimana nih caranya nih Pak? Bahwa dari beli ini biasanya kan kayak pelaku usaha sekarang udah beli online ya Bu ya gitu kan. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan ketika sampai ke sini. Apakah pertama kali digunakan itu pun kita harus menteraknya terlebih dahulu supaya akurat atau seperti apa? Bagusnya gitu loh Pak maksudnya. Biasanya kalau beli awal ada tera awal gitu. Oh, ada tera awal. Ya, tera awal setelah beli di pabrik kan ada. Nah, kadang-kadang mungkin handlingnya atau pengirimannya tadi yang belinya kurang, dia bisa ngecek kok kayaknya kurang, tera ulang aja lagi gitu, walaupun di tahun yang sama. Kalau dia merasa alat itu kurang bagus, jika diceknya juga nolnya gimana, posisinya tampil apa enggak gitu loh. Ya. Jadi jangan berasa istilahnya orang masih baru nggak perlu ditera gitu ya. Enggak, memang ada aturannya ya Ibu ya. Berarti tera pertama juga ada. Lalu maintenance-nya kesananya ada tera ulang dan lain sebagainya. Ini saya juga baru tahu loh Bu ya, maksudnya masyarakat awam yang memang baru teredukasi juga dengan adanya topik pembicaraan kita yang luar biasa ini sangat berguna dan bermanfaat untuk para ibu-ibu, khususnya ibu ya ketika ke pasar juga kita kan jadi lebih aware gitu kan. Wah, ini benar nggak sih timbangannya gitu kan. Ada tanda terasanya yang begitu kita selesai mencek, mentera, nanti dikasih stiker tanda terasa. Nah, jadi itu tes buat ibu-ibu ya. Kalau misalkan belanja ke pasar ada stikernya Ibu sudah ditandai ya berarti ya. Berarti pedagang atau pelaku usaha tersebut sudah melakukan kewajibannya mentera secara berkala ya Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi sama Bu Novi nih. Bu Novi, bagaimana nih pengawasan yang diterapkan terhadap UTTP di pasar tradisional maupun modern? Tentunya ini sangat berbeda ya Ibu ya. Iya, jadi di dalam metrologi legal itu selain pelayanan tera dan tera ulang juga ada pengawasan metrologi legal dan kita juga punya satu orang pengawas kemetrologian. Namun dikarenakan belum melakukan diklat, jadi belum bisa melakukan tindakan. Untuk pengawasan yang lebih akurat, kami biasanya mendatangkan petugas dari balai metrologi yang ada di Banjarbaru, BSML Regional 3 Kalimantan. Itu dari situ kami mengundang biasanya petugas pengawas kemetrologiannya yang langsung melakukan pengawasan di pasar maupun di SPBU. Nah, kalau mereka yang langsung turun tangan itu bisa langsung melakukan penindakan. Namun karena kita masih bersifat persuasif, jadi lebih banyak ke pembinaan saja dulu. Ada sanksi nggak sih Bu untuk para pelaku usaha yang tidak? Ini mungkin ada pertanyaan yang sering dikemukakan ya Bu. Apakah ada sanksi nggak sih ini untuk para pelaku usaha yang tidak mentera ulang atau tidak diatur di dalam undang-undang itu memang sudah ada juga termuat di dalam situ sanksi-sanksi yang dikenakan jika memang ada kecurangan atau ada faktor kesengajaan. Wah. Ini kayaknya udah langsung berat ya Ibu ya, karena kan ada yang namanya tradisi atau adab di Kalimantan Selatan yang luar biasa sekali. Ini ada adab jual belinya, ditukar, dijual gitu kan. Itu kan udah hubungannya udah sama yang di atas ya. Jadi mungkin ini kita balik lagi nanti ke sana untuk kesadaran dan juga ini ya inisiatif dari para pelaku usahanya sendiri. Nah, peran dari Panera sendiri dalam menjaga kepercayaan konsumen dan juga pedagang seperti apa nih Pak? Dengan adanya tera ulang dia kan paling enggak Panera ikut menjamin akurasi dan keadilan transaksi antara pedagang dan pembeli. Juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kan dengan pedagang. Oh ternyata mereka menera timbangannya. Jadi
diharapkan itulah kami harus menjaga akurasi itu, harus dalam tera-tera ulang terus menerus. Dijamin ya. Kesadarannya Kesadarannya dan juga dijamin ini juga tidak akan merugikan berbagai pihak ya Ibu, justru sangat membantu dari pelaku usaha dan juga konsumen ya. Gitu. Wah, kita lanjut lagi di segmen ketiga pemirsa, tetap di program Dialog. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, di segmen ketiga kembali lagi di dalam program Dialog. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentunya kepada Bu Kabid dulu deh ya. Bu, bagaimana sih UTTP yang akurat membantu dan juga melindungi hak konsumen? Ini tentunya sangat diharapkan oleh para konsumen, Bu. Dengan adanya UTTP yang sudah akurat ataupun terstandar itu dikatakan sudah bisa melindungi konsumen karena terjadi ibaratnya transaksi yang adil, kemudian transaksi yang dijamin kepastian hukumnya juga itu sangat melindungi konsumen. Sangat melindungi konsumen. Lalu seberapa penting peranan masyarakat dalam mengawasi alat ukur, takar, dan juga timbangan di lingkungannya, Ibu? Boleh nggak sih Bu konsumen protes, ini udah ditera belum gitu? Boleh nggak sih Bu? Boleh, saya juga kadang kalau misalnya mau membeli sesuatu, misalnya melihat dulu apakah itu timbangannya sudah ada tanda tera sahnya, kemudian kadang sambil ngobrol sudah pernah di tera atau belum, kayak gitu. Ini edukasi secara personal sama pelaku usaha berarti ya Bu ya, kalau kayak gini ya. Jadi boleh saja ya Bu ya. Oke, jadi masyarakat harus berperan aktif untuk juga ikut mensukseskan ya Ibu ya peneraan ini. Nah, kita kembali ke Bapak nih. Bapak, tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan pedagang atau SPBU ini dapat dipercaya seperti apa? Ada tips-tipsnya gitu Pak, mungkin ketika menggunakan alat ukur? Kita contoh di pasar ya, biasanya kan untuk timbangan pegas, ada tuh tanda teranya dalam bentuk segel, cap tahun. Saya 25, sekarang 25. Sekarang 26, ada tulisan 26, berarti sudah ditera tahun 26, ada segelnya bulat gitu. Atau stiker, atau untuk yang timbangan meja biasanya kita pakai dipaku ke badan timbangannya situ ada label-labelnya gitu ya Pak ya? Pakai paku dari logam tuh, tok dijatuhkan ke badannya, jadi kelihatan tuh, jadi kayak emboss tapi dalam bentuk logam. 25 atau 26 tanda teranya. Itu ciri-ciri dan juga tanda-tanda tera. Atau juga kartu kuning misalnya ada berarti ada izin tipenya. Misalnya kartu kuning dari Direktorat Metrologi. Berarti itu sudah diperiksa sebelum dipasarkan oleh importir atau pabriknya. Itu kartu kuning sama tanda tera kita ada melihatnya. Tanda tera dan juga ada kartu kuning. Kebiasaan itu kadang di timbangan emas ya. Ada izin tipenya. Biar lebih akurat ya Bu ini. Betul. Soalnya udah kelasnya udah high banget kalau emas gitu ya. Ekonomi yang beredar kan lebih betul, banyak lagi uang beredarnya. Betul sekali. Nah, pesan penting apa yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha, pedagang terkait kepatuhan terhadap metrologi legal dan juga UTTP nih? Ibu silahkan dari Ibu dulu, nanti lanjut ke Bapak. Ya, kami harapkan kepada pelaku usaha yang memiliki alat UTTP itu dengan kesadarannya bisa melakukan tera maupun tera ulang terhadap alat UTTP-nya supaya lebih akurat dan lebih terjamin standarnya, kualitas dan juga kuantitasnya betul. Ibu ya. Nah Ibu, harapan agar pelaksanaan metrologi legal ini semakin optimal seperti apa Ibu? Harapannya kami dari internal kami sendiri, harapannya dari SDM-nya juga bisa melaksanakan peningkatan kapasitas. Kemudian dari sisi anggaran juga didukung oleh pemerintah daerah. Kemudian harapannya juga masyarakat partisipasinya juga aktif gitu. Bapak boleh nambahin deh. Ya mungkin edukasinya harus dibanyakin ya. Jadi meningkatkan kesadaran bahwa ketaatan itu kepastian hukum untuk dia juga gitu loh. Kalau dia menera, kan yang dirugikan nggak cuma pedagang, kedua belah pihak sama pembeli. Pembeli rugi, pedagang juga rugi kalau dia tidak menera, alatnya rusak gitu, tidak standar untuk perdagangan. Ini edukasinya sih. Lebih ke edukasi dan juga kesadaran masyarakat ya, karena Bapak berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya ya. Tadi agak-agak rempong-rempong gitu ya Pak, ibu-ibu biasanya seperti itu ya Pak?
Biasanya begitu kan ya Ibu ya, kalau misalkan kita, karena Ibu itu kan detail sekali gitu ya, dan mungkin mudah-mudahan lewat dialog ini juga jadi lebih paham ya, bahwa kita sebagai konsumen seperti apa, sebagai pelaku usaha seperti apa. Boleh dong Ibu dan Bapak memberikan ajakan singkat kepada masyarakat dan juga pedagang untuk bersama-sama mendukung tertib metrologi legal dan juga UTTP yang akurat. Boleh dari Ibu dulu, silakan. Baik, bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, kami berharap dapat mewujudkan metrologi legal di Kabupaten Tabalong, khususnya kesadaran maupun tingkat edukasinya juga kami harapkan dapat meningkat. Silakan Bapak ditambahkan Ya, untuk ajakan. jadi diharapkan dengan adanya tertib ukur, alat UTTP yang ditera banyak di setiap pasar, jadi kita bisa mendapatkan pasar tertib ukur atau nanti daerah tertib ukur gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, perdagangan lancar. Mungkin keberkahan itu yang kita cari bersama ya. Semoga bisa bersinergi dan juga berkolaborasi tentunya Ibu ya. Iya. Nah pemirsa, dari dialog hari ini kita bisa memahami bahwa metrologi legal bukan hanya soal alat ukur, tetapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan juga kepercayaan dalam setiap transaksi. Mulai dari pedagang di pasar, SPBU, hingga pelaku usaha dan juga perusahaan, semua memiliki peran penting dalam memastikan alat ukur yang digunakan tetap akurat dan juga sesuai dengan ketentuan. Begitu juga masyarakat sebagai konsumen yang berhak mendapatkan ukuran dan juga timbangan yang benar. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan penjelasan dan informasi yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Ini di sela-sela kesibukannya yang luar biasa bisa berhadir di dialog dan memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada Anda semua pemirsa yang setelah menyaksikan dan juga menyimak dialog ini. Semoga informasi ini menambah pemahaman dan juga kesadaran kita bersama. Saya Argi Firdiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.